wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, MMT Seed lagi-lagi mengeluarkan cabai jenis baru yang tahan virus. Oleh karena itu, kami di sini coba menanamnya dan kedepannya akan coba kami update terus bagaimana perkembangan tanaman di sini. Dan untuk tahu lebih lanjut bagaimana perbedaan varietas Angkasa 89 ini dengan varietas-varietas yang sebelumnya dan bagaimana perkembangan tanamannya sejauh ini, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kami sedang mencoba untuk menanam varietas terbaru dari MMT Seed, yaitu Angkasa 89. Angkasa 89 ini merupakan salah satu varietas tahan virus, di mana varietas ini harapannya bisa menjadi perbaikan dari varietas-varietas tahan virus yang sebelumnya. Nah, di sini tanaman kami ini sudah berumur sekitar 39 hari setelah tanam. Jadi tanamnya ini kami tanggal 6 April dan sekarang sudah tanggal 15 Mei, jadi umurnya 39 hari setelah tanam dan sudah banyak yang mulai pecah pang. Dan sejauh ini alhamdulillah pertumbuhan tanamannya juga masih sangat aman, walaupun ini ditanam di lahan bekas penanaman bunga kol dan juga gambas, jadi tanpa olah lahan, tanpa pupuk dasar sebelumnya. Kedepannya kita akan terus update bagaimana perkembangan tanaman di sini dan juga apa saja perawatan yang kami lakukan mulai dari awal penanaman sampai akhir nanti panen. Harapannya semoga kita bisa membersamai tanaman-tanaman ini sampai berbuah, sampai panen. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana hasil dari varietas Angkasa 89 ini. Jadi harapannya video kali ini bisa menjadi permulaan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan tanaman cabai Angkasa 89 dan juga kedepannya kita bisa mengetahui bagaimana perbedaannya dengan varietas lain dan juga bagaimana untuk hasil buahnya. Nah, sebelumnya sebagai perkenalan terlebih dahulu bahwa varietas Angkasa 89 ini merupakan varietas terbaru dari MMT Seed yang sudah tahan virus. Jadi karena di sini ini kami menanam Angkasa 89 di ketinggian sekitar 400 mdpl dan daerah sini ini memang sudah endemik virus. Jadi kami di sini berupaya untuk menanam varietas yang sudah tahan virus untuk menghindari kerugian yang besar, karena daerah sini memang sudah langganannya serangan virus dan lahan-lahan di sekitar sini juga banyak yang menanam cabai juga. Jadi takutnya kalau kami di sini menanam varietas yang belum tahan virus, kedepannya tanamannya banyak yang tidak berbuah dan tentunya juga bisa menimbulkan kerugian. Nah, Angkasa 89 ini mengapa bisa menjadi varietas yang merupakan perbaikan dari varietas tahan virus sebelumnya? Jadi sebenarnya apa aja sih yang diperbaiki? Jadi yang pertama adalah dari segi pertumbuhan tanamannya. Angkasa 89 ini mengklaim bahwa pertumbuhan tanamannya ini jauh lebih seragam dan juga lebih responsif terhadap pemupukan. Jadi jika kita melakukan pemberian nutrisi, melakukan pemberian pupuk, ini tanamannya ini jauh lebih mudah untuk menyerap pupuk-pupuk tadi dan juga lebih responsif. Jadi hasil dari pemberian nutrisinya jauh lebih bisa terlihat. Kemudian ini dari segi ciri-ciri tanamannya, Angkasa 89 ini untuk batangnya ini jauh lebih kuat, jauh lebih berkayu, dan ruas batangnya juga lebih pendek. Jadi ruas batangnya lebih banyak, yang kemungkinan kedepannya akan berpengaruh terhadap jumlah buahnya. Kalau ruas batangnya semakin pendek, pembentukan buahnya juga akan semakin banyak. Angkasa 89 ini untuk peruasnya ini mayoritas bisa tumbuh bahkan sampai 3 buah. Nah, kemudian dari segi karakteristik buahnya lebih
besar diameternya, kemudian lebih berbobot juga. Jadi kalau ada yang bertanya apa bedanya dengan Absolute 69, jadi untuk angkasa 89 ini dari segi buahnya lebih berbobot, lebih besar diameternya, dan juga karena ruas batangnya yang pendek, ini juga lebih banyak jumlah buahnya. Dan tentunya untuk ketahanannya terhadap serangan virus kuning ini sudah terbukti tahan virus. Kalau sahabat Seneng Tani sudah pernah coba untuk menanam Absolute 69, sudah terbukti tahan virus kan? Nah, kalau angkasa 89 ini juga tentunya sudah terbukti tahan virus, jadi tetap aman walaupun ditanam di daerah yang endemik virus. Untuk sahabat Seneng Tani yang mau mencoba untuk menanam cabai angkasa 89, silakan, untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Sudah launching benihnya, jadi bisa dicoba untuk ditanam oleh sahabat Seneng Tani semua. Nah, kemudian berbicara mengenai tanaman kami di sini, ini karena tanamannya sudah berumur 39 hari setelah tanam, jadi saya akan coba untuk menyampaikan bagaimana perlakuan-perlakuan yang kami lakukan sebelumnya. Nah, jadi ini merupakan lahan bekas penanaman bunga kol dan gambas. Jadi untuk penanaman ini tidak kami lakukan olahan lagi, tapi memang bedengannya pun tidak kami ubah dan plastiknya juga tidak kami lepas. Jadi langsung dari penanaman bunga kol dibersihkan, yang saat kemudian langsung dilakukan penanaman. Jadi ini tidak menggunakan pupuk dasar untuk penanaman cabenya. Nah, sebelum melakukan penanaman, di sini kami mengaplikasikan pupuk semanggi yang kandungannya ini ada agen hayati berupa Trichoderma, Bacillus, dan juga Pseudomonas fluorescens. Jadi untuk masing-masing lubang tanam ini kami taburi semanggi sekitar 1 sendok per lubangnya. Kemudian untuk perlakuan sebelum penanaman ini kami juga melakukan perendaman bibit seperti metode yang kami gunakan di tanaman Absolute kami sebelumnya, yaitu merendam bibit menggunakan Power Soil, Super Interphos, dan juga asam amino peramino. Dosisnya yaitu 1 sendok Power Soil, kemudian 1 sendok Super Interphos, dan juga 1 tutup botol asam amino peramino untuk 10 liter air. Kemudian bibitnya direndam, kemudian langsung diangkat dan langsung dilakukan penanaman, dan pastinya dilepas terlebih dahulu. Jadi di sini walaupun kami tidak mengaplikasikan pupuk dasar karena ini lahan bekas, tapi kami berusaha untuk bisa tetap mencukupi kebutuhan tanaman, khususnya tanaman yang masih kecil, di mana tanaman yang masih kecil ini butuh cukup banyak energi untuk bisa bertahan setelah dipindah tanamkan. Dan apalagi untuk bibit di sini ini sebenarnya saat dilakukan penanaman bibitnya masih terlalu lemes, masih terlalu kecil. Jadi ini bisa menjadi evaluasi dari kami untuk sahabat Seneng Tani semua. Saat melakukan penanaman cabai, pastikan kondisi bibitnya ini sudah kuat, umurnya sudah cukup untuk siap dipindah tanamkan, dan sahabat Seneng Tani bisa melakukan perlakuan yaitu dengan memindahkan bibit dari persemaian ke lahan terlebih dahulu, kemudian ditutupi bisa dengan plastik untuk bisa memastikan bibitnya ini sudah bisa beradaptasi dengan baik. Jadi karena di sini bibitnya dulu terlalu lemes, setelah dipindah tanamkan ini kami cukup banyak melakukan penyulaman juga, jadi bisa dikatakan pertumbuhan tanaman di sini ini kurang seragam karena ada beberapa tanaman yang mati sehingga harus kami lakukan penyulaman. Ini karena faktor dari bibitnya yang terlalu kecil, jadi untuk daya adaptasinya pun juga masih lemah. Nah, dari kesalahan tersebut kita bisa belajar untuk kedepannya memastikan bibit supaya dia bisa beradaptasi terlebih dahulu, yaitu dengan memindahkannya beberapa hari sebelum penanaman, sehingga harapannya saat sudah ditanam bibitnya ini bisa beradaptasi dengan baik. Dan tentunya kita juga harus membantunya dengan pemberian asam amino untuk bisa mempertahankan kondisi tanaman supaya penyerapan nutrisinya bisa tetap optimal, jadi dia bisa beradaptasi dengan baik pasca pindah tanam. Nah, kemudian untuk sistem penanamannya di sini ini kami menanam dengan diselang-seling. 1 lubang tanam ini kami tanami 2
kemudian di lubang tanam sebelahnya 1 tanaman, kemudian begitu seterusnya. Jadi 21 tanaman per lubang tanam. Dan di sini kami menanam sejumlah 6 bedeng. Jadi di sini kami menanam sekitar 500 tanaman totalnya dengan sistem 21. Dan untuk jarak tanamnya ini kami gunakan jarak tanam sekitar 45 x 40 cm. Kemudian untuk tinggi bedengannya ini karena kemarin bekas penanaman bunga kol dan gambas di musim penghujan, jadi kebetulan memang ukuran bedengannya ini cukup tinggi, di mana ukuran bedengan setinggi ini biasanya digunakan untuk penanaman cabai di musim hujan. Jadi mungkin bagi sahabat senang tani semua yang ingin menanam cabai untuk persiapan musim kemarau, bedengannya ini bisa lebih direndahkan lagi karena bedengan yang tinggi di musim kemarau ini lebih rentan mengalami kekeringan. Jadi itu adalah beberapa perlakuan yang kami terapkan di tanaman cabai kami sebelum tanam dan juga saat penanaman. Kedepannya akan coba terus kami update bagaimana perkembangan tanaman kami di sini dan apa saja perawatan yang kami lakukan. Dan untuk tahu bagaimana kondisi tanaman kami sejauh ini, yuk coba kita jalan-jalan bagaimana kita melihat bagaimana kondisi tanamannya. Oke, beginilah kondisi tanaman kami. Angkasa 89 berumur 39 hari setelah tanam. Ini jadi kami tanamnya itu 21. Ini 2 tanaman isinya. Yang satu masih kecil karena kemungkinan ini merupakan tanaman sulaman. Kemudian di sini ini satu tanaman per lubang. Kemudian setelahnya ini 2 tanaman lagi, begitu seterusnya. Jadi 21. Nah, sejauh ini kendala yang kami alami yaitu serangan kutu-kutuan, trips, dan hama-hama lain yang biasa menyerang pucuk. Karena memang lahan ini memang sudah langganannya serangan hama yang menghisap pucuk yang menyebabkan keriting dan juga mengkerut seperti ini. Nah, untuk tahu bagaimana pengendalian yang kami lakukan sejauh ini akan kami update di video kami yang selanjutnya. Jadi memang tanamannya sudah pecah pang dan kita lihat pertumbuhan tunas airnya juga alhamdulillah lancar. Sudah banyak muncul tunas air. Kita lihat di tanamannya yang lain. Ini juga sudah pecah pang. Dan sebenarnya ada 1 bedeng yang kami potong pucuk di bedengan yang paling utara. Jadi kedepannya akan coba kami update bagaimana perbedaan pertumbuhan tanaman yang dipotong pucuk dan yang tidak dipotong pucuk. Sejauh ini alhamdulillah pertumbuhan tanamannya bisa dibilang aman. Semoga bisa aman sampai akhir, bisa sampai panen. Jadi kita akan tahu bagaimana hasil dari cabai angkasa 89 ini. Memang pucuk tanamannya ini banyak yang terserang hama penghisap dan sudah beberapa kali kami lakukan penyepraian insektisida juga. Alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur membaik daripada kondisi yang sebelumnya. Nah, jadi itu ya sahabat senang tani, bagaimana kondisi tanaman kami angkasa 89 di umur 39 hari setelah tanam. Sudah banyak yang pecah pang dan pertumbuhannya alhamdulillah sejauh ini masih aman. Semoga kedepannya bisa tetap aman dan kita bisa melihat bagaimana hasil panennya. Jadi kita bisa tahu bagaimana produktivitas dari varietas terbaru dari MMT Seed ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua.
Dan jika dirasa bermanfaat, silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan video kami yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.